Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah kecerdasan buatan dengan tema jaringan syaraf tiruan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Stiani Mulyandari, NPM 186700057. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Nikmah, NPM 1867058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana, NPM 186700059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugeseri, NPM 186700060. Di sini saya akan mengompilasi video presentasi dari teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Oke, langsung masuk materi ya teman-teman. Yang pertama itu ada pengertian jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau JST, bahasa Inggris yaitu Artificial Neural Network atau ANN, atau juga disebut Simulated Neural Network atau SNN, atau umumnya hanya disebut Neural Network atau NN, adalah jaringan dari sekelompok unit memproses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statik non-linear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Menurut seorang ahli jaringan syaraf tiruan bernama Haikin S., jaringan syaraf tiruan itu seperti sebuah prosesor yang dapat menyimpan pengetahuan dan pengalaman, sehingga prosesor ini dapat bekerja menyerupai otak manusia yang dapat beradaptasi dengan masalah. Jadi, jaringan syaraf tiruan itu adalah metode atau algoritma yang dapat membuat komputer mempunyai otak pintar seperti manusia yang bisa beradaptasi terhadap masalah. Cara kerja jaringan syaraf tiruan. Ada 3 paradigma bagaimana jaringan syaraf tiruan dapat berpikir dan beradaptasi terhadap suatu masalah. 3 paradigma tersebut adalah 1. Suspensive learning. Pembelajaran terawan adalah metode pembelajaran yang menyimpulkan pemetaan data dengan membandingkan ketidaksesuaian antara pemetaan data saat ini. Yang kedua, unsupervised learning. Pembelajaran tidak terawasi adalah metode pembelajaran yang mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam area tertentu. Metode ini biasa digunakan untuk pengklasifikasian pola. Yang ketiga, reinforced learning adalah metode yang membuat sistem dapat belajar dari keputusan yang diambil sebelumnya dengan cara memberikan reward setiap kali sistem melakukan hal yang besar. Dengan pemberian reward ini, sistem akan mencari hal apa yang harus dilakukan agar mendapatkan lebih banyak lagi reward, sehingga sistem dapat terus berkembang. Sistem dibiarkan belajar sendiri dengan lingkungan. Ketika sistem bermain berdasarkan rule, maka akan diberi reward. Ketika tidak, diberi punishment. Manfaat jaringan syaraf tiruan.
Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan syaraf tiruan digunakan dalam aplikasi yang berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Identifikasi dan kontrol. Kontrol keadaan, natural language management. 2. Pengambilan keputusan dalam suatu video game. Contohnya, chess, poker, dan backgammon. 3. Pengenalan pola, radar, pengenalan wajah, dan pengenalan objek. Yang keempat, diagnosa medis untuk penyakit kanker. Kelebihan dan kekurangan jaringan syaraf tiruan. 1. Kelebihan jaringan syaraf tiruan: mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. JST dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau self-organizing. Kemudian memiliki fault tolerance. Gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Klasifikasi: memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Asosiasi: menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek lain. Self-organizing: kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. Optimasi: menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya. Kemudian kelemahan jaringan syaraf tiruan. Kelemahannya kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi 6 tinggi. Kemudian kurang mampu melakukan operasi algoritma, aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Karakteristik jaringan syaraf tiruan. Penyelesaian masalah dengan jaringan syaraf tiruan tidak memerlukan pemrograman. Jaringan syaraf tiruan menyelesaikan masalah melalui proses belajar dan contoh-contoh pelatihan yang diberikan. Biasanya pada jaringan syaraf tiruan diberikan sebuah himpunan pola pelatihan yang terdiri dari sekumpulan contoh. Pola proses belajar jaringan syaraf trauma berasal dari serangkaian contoh-contoh pola yang diberikan. Metode pelatihan yang sering dipakai adalah metode belajar terbimbing. Selama proses belajar itu, pola masukan disajikan bersama-sama dengan pola keluaran yang diinginkan. Jaringan ini menyesuaikan nilai bobotnya sehingga tanggapan atas pola masukan dan sasaran yang disajikan tersebut. Faktor bobot. Bobot merupakan suatu nilai yang mendefinisikan tingkat dan kepentingan hubungan antara suatu node dengan node yang lain. Semakin besar bobot suatu hubungan menandakan semakin pentingnya hubungan kedua node tersebut. Implementasi jaringan syaraf tiruan. 1. Dalam bidang ketahanan militer, yaitu Artificial Intelligence Projects. Kemudian teknologi virtual reality. Dalam bidang pendidikan, aplikasinya sistem tutor cerdas atau Intelligent Tutoring System atau ITS merupakan sebuah teknologi pembelajaran yang dinamis dan dapat menyesuaikan isi atau output program sesuai dengan kebutuhan dari objek sasaran menggunakan keahliannya dalam metode pembelajaran dan materi yang diajarkan. Hal ini dapat dilakukan karena ITS dilengkapi oleh Artificial Intelligence atau AI. Bayesian Network menyediakan sebuah pendekatan probabilistik untuk mendapatkan suatu inference atau kesimpulan tentang karakteristik setiap pengguna program ITS. Dalam simulasi program ITS berbasis metode Bayesian Network, diketahui bahwa keandalan program tersebut adalah 52,3%. Kemudian dalam bidang ekonomi dan bisnis, aplikasinya sistem prediksi kurs mata uang menggunakan jaringan syaraf tiruan adalah salah satu tahap awal yang sangat penting sebelum dilakukan proses jual beli nilai tukar mata uang yang nantinya menjadi acuan perekonomian dunia. Pada penggunaannya juga dapat sebagai pertimbangan untuk para pialang saham dan bursa efek untuk mengambil langkah bisnis selanjutnya.
Nah, berikut contoh perhitungan jaringan syaraf tiruan, di mana jika diketahui IW 12345, LW 123, IB 123, dan LB 2, untuk masukkan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2, berapakah keluaran yang dihasilkan? Anggap fungsi aktivasi di lapis tersembunyi hidden layer dan lapis keluaran output layer linear. Ada gambar pada berikut ya teman-teman. Nah, langsung saja ada lagi contoh jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi jumlah penduduk. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan data jumlah penduduk. Data jumlah penduduk di suatu daerah X disajikan per bulan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Yang kedua, untuk mereduksi perhitungan komputasi yang terlalu besar, maka dilakukan normalisasi data ke dalam range 0,1 sampai dengan 0,9 menggunakan persamaan berikut. X-aksen sama dengan 0,8 X min B per A min B plus 0,1, di mana X-aksen sama dengan data hasil normalisasi, X sama dengan data asli atau data awal, A sama dengan nilai maksimum data asli, B sama dengan nilai minimum data asli. Maka kesimpulannya, jaringan syaraf tiruan adalah metode atau algoritma yang dapat membuat komputer mempunyai otak pintar seperti manusia yang bisa beradaptasi terhadap masalah. Jaringan syaraf tiruan mulai dilirik banyak kalangan karena mempunyai banyak kelebihan dibandingkan sistem konvensional. Jaringan syaraf tiruan mewakili pikiran manusia untuk mendekatkan diri dengan komputer. Maksudnya, jaringan syaraf tiruan dirancang agar komputer dapat bekerja seperti atau layaknya otak manusia. Kelebihan jaringan syaraf tiruan terletak pada kemampuan belajar yang dimilikinya. Dengan kemampuan tersebut, pengguna tidak perlu merumuskan kaidah atau fungsinya. Jaringan syaraf tiruan akan belajar mencari sendiri kaidah atau fungsi tersebut. Dengan demikian, jaringan syaraf tiruan mampu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang rumit dan atau masalah yang terdapat kaidah atau fungsi yang tidak diketahui. Nah, demikian materi dari jaringan syaraf tiruan. Oh ya teman-teman, aku punya informasi nih buat kalian bahwa Universitas PGRI Semarang sudah membuka penerimaan mahasiswa baru loh tahun ajaran 2020-2021. Nah, buat kalian yang kepo nih tentang informatika, gimana sih program studi informatika itu? Itu ya, teman-teman bisa langsung kepo ini di IG-nya informatika_upgris atau Facebook di informatika upgris atau di channel YouTube kami ada loh di informatika upgris. Nah, buat kalian yang pengen tahu nih gimana sih cara persyaratan daftarnya, langsung aja kalian bisa kunjungi link pmbugris.ac.id atau kalian bisa langsung nih daftar di kampus pusat di Jalan Sidodadi Timur nomor 24 Dr. Cipto Semarang, atau di kampus 4 di Jalan Gajah Raya nomor 40 Gayam Sari Semarang. Oh iya teman-teman, kami ada buka kelas reguler dan karyawan loh. Nah, langsung saja ya, ditunggu join bersama kami. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.